Selamat datang di Tanda Dunia. Di sini, kita menggali inspirasi dari cerita-cerita yang menggugah hati, mengupas sejarah yang penuh makna, dan menemukan motivasi untuk setiap langkah hidup kita. Dari masa lalu hingga masa kini, setiap kisah adalah jejak. Dan setiap jejak adalah tanda. Mari kita temukan makna di setiap tanda dunia. Winston Churchill adalah salah satu tokoh politik paling berpengaruh di abad ke-20. Lahir pada tahun 1874 dari keluarga bangsawan Inggris, ia tumbuh dalam lingkungan kelas atas Inggris era Victoria, dibesarkan oleh pengasuh dan bersekolah di sekolah-sekolah elit. Karir militernya dimulai pada tahun 1895 ketika ia bergabung dengan Hussars dan dikirim ke Kuba untuk mengamati perang kemerdekaan melawan Spanyol. Setelah itu, ia bertugas di India dan Sudan, serta terlibat dalam Perang Boer Kedua di Afrika Selatan, di mana ia sempat ditawan tetapi berhasil melarikan diri, yang meningkatkan popularitasnya di Inggris. Churchill memulai karir politiknya pada awal 1900-an sebagai anggota Partai Konservatif, namun pada tahun 1904 ia berpindah ke Partai Liberal. Selama karir politiknya, ia menjabat berbagai posisi penting seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Namun, salah satu peran paling pentingnya terjadi selama Perang Dunia Pertama ketika ia menjadi First Lord of the Admiralty. Meski kemudian dicopot dari posisinya setelah kegagalan kampanye Gallipoli, ia tidak menyerah. Churchill kemudian kembali ke militer dan bertugas di garis depan sebelum akhirnya diangkat sebagai Menteri Persenjataan pada 1917. Pada tahun 1930-an, Churchill mengalami apa yang disebut sebagai bertahun-tahun padang gurun, di mana ia berada di luar pemerintahan. Selama periode ini, ia menulis berbagai karya, termasuk biografi Duke of Marlborough. Di sisi lain, ia mulai memperingatkan bahaya yang ditimbulkan oleh kebangkitan Nazi Jerman, namun banyak politisi Inggris saat itu mengabaikan peringatannya. Saat Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, Churchill kembali ditunjuk sebagai First Lord of the Admiralty. Tidak lama setelah itu, pada Mei 1940, ia menggantikan Neville Chamberlain sebagai Perdana Menteri Inggris. Selama masa-masa sulit itu, kepemimpinan Churchill yang tegas dan pidato-pidato inspirasionalnya memainkan peran penting dalam membangkitkan semangat rakyat Inggris di tengah serangan Jerman. Satu pidato terkenalnya, "We shall fight on the beaches," yang menjadi simbol tekad Inggris untuk bertahan. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, meskipun dianggap sebagai pahlawan, Churchill kalah dalam pemilu 1945. Namun, ia tidak mundur dari politik. Pada tahun 1951, ia kembali menjadi Perdana Menteri Inggris untuk kedua kalinya. Pada periode ini, meski usianya semakin lanjut, ia tetap terlibat aktif dalam urusan negara dan menerima hadiah Nobel Sastra pada tahun 1953 berkat karya-karya tulisannya yang mencakup sejarah dan biografi. Churchill mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri pada tahun 1955 dan menghabiskan tahun-tahun berikutnya menulis dan berbicara di forum-forum internasional. Pada 24 Januari 1965, Winston Churchill meninggal di usia 90 tahun. Inggris memberikan penghormatan tertinggi kepadanya melalui upacara kenegaraan, sebuah penghormatan yang jarang diberikan kepada warga sipil. Warisan Churchill tetap diperdebatkan hingga saat ini. Di satu sisi, ia dikenang sebagai pemimpin besar yang menyelamatkan Inggris dari ancaman Nazi selama Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, ia juga dikritik atas pandangannya yang imperialis, terutama terkait dengan sikapnya terhadap kemerdekaan India dan penggunaan kekuatan militer di Irlandia. Beberapa pihak juga mengkritik caranya menangani peristiwa-peristiwa tertentu seperti kelaparan Bengal tahun 1943. Namun, terlepas dari kontroversi yang mengelilinginya, Winston Churchill tetap dipuji sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Inggris. Kepemimpinannya yang visioner selama masa perang, kemampuan oratorisnya yang luar biasa, serta karya-karya tulisnya yang monumental, menjadikannya tokoh sentral abad ke-20. Warisannya sebagai seorang negarawan yang tangguh dan seorang penulis brilian terus dikenang hingga saat ini.